Halo semua. Kali ini kita akan melanjutkan kisah pembunuh terhebat dunia dalam mengalahkan pahlawan, part 3. Melanjutkan yang sebelumnya, bahwa Luke akan melakukan pekerjaan yang pertamanya sebagai pembunuh. Ia harus mengeksekusi bangsawan yang menjual rahasia militer ke negara tetangga. Orang yang menjadi targetnya adalah Asba Venkaur. Ia menukar rahasia militer dengan narkoba, kemudian menyebarkannya. Luke memulai pekerjaan ini dengan memastikan status target. Ia menyusun rencana supaya bisa masuk ke kediaman Asba. Luke dan Tarte mencari informasi terkait targetnya. Mereka pergi dini hari dengan berlari ke wilayah Asba. Ketika mereka tiba, terlihat banyak tentara yang terluka. Itu disebabkan informasi bocor ketika perang, dan mereka dirugikan. Ketika melewati gang kota tersebut, mereka bertemu dengan seorang wanita yang menawarkan selai. Ia memberikan satu sebagai sampel. Ketika dicoba oleh Luke, ia menyadari bahwa itu narkoba. Kemudian Luke menghancurkan barang dagangan wanita tersebut. Selanjutnya, para anggota yang menyebarkan narkoba pun datang. Luke dan Tarte langsung menghabisi mereka. Ternyata, wanita tadi terpaksa menjual barang tersebut karena kondisi ibunya sedang sakit, kecanduan narkoba. Ia menjual demi mendapatkan jatah untuk ibunya. Kemudian Luke mengobati ibunya supaya tidak ketergantungan lagi. Scene berganti, sekarang Luke menjadi Ilik Balor. Bersama Maha, ia masuk ke kediaman Asba berkat undangan ke toko Orna. Mereka datang dengan alasan membawa produk baru, dan ingin istri Asba yang pertama mencobanya. Istri Asba pun menyukai produk barunya. Tidak lama berselang, Asba pun datang dan berkenalan dengan Ilik. Selanjutnya Asba Venkaur mengadakan sebuah pesta. Di malam tersebut, Ilik memamerkan produk barunya kepada para tamu, sekaligus memanfaatkannya dengan menggali informasi, dan menyinggung bisnis Asba, ketika ia berbicara dengannya. Setelah malam semakin larut, Luke dan Tarte bersiap menjalankan pekerjaannya. Dengan mengetahui kebiasaan Asba, minum anggur sambil melihat Mulan di luar, Luke pun menembaknya dengan senapan sihirnya. Misi pertama pun selesai. Scene berpindah, diceritakan Luke dan Tarte telah pulang berlatih di pulau tak berpenghuni. Di dalam perjalanan, Maha memberi kabar bahagia dan kabar buruk. Kabar baiknya, dengan koneksi pedagang Balor, ditemukan harta suci. Maha sedang bernegosiasi untuk mendapatkannya. Dan pemilik harta suci ini adalah Setanta Magnes, dia adalah pria yang paling mungkin menjadi pahlawan. Dan kabar buruk yang disampaikan Maha adalah, terjadi perang saudara di Zweigel, di kerajaan tetangga. Dan dia, bergabung dengan pasukan kerajaan. Kemudian di pasukan pemberontak, ada prajurit yang merepotkan, yaitu Setanta Magnes. Kemudian Luke mendatangi dia, dan menanyakan perang yang terjadi di kerajaannya. Tapi, dia menyangkalnya, karena tidak mau membuat Luke khawatir. Akan tetapi, Luke memberitahu semua yang ia ketahui, dan dia pun mengakuinya. Selanjutnya Luke mengajaknya kabur dari kerajaannya, tapi dia menolaknya. Dia merasa bertanggung jawab untuk melindungi rakyatnya, dan tidak bisa meninggalkannya. Bukannya mengkhawatirkan keadaan, dia malah ingin berjalan-jalan. Mereka berdua pun menghabiskan waktu untuk bersenang-senang. Melakukan permainan, makan bersama, sampai mandi bersama di pemandian air panas. Di sana, mereka mengobrol. Dia tetap ingin melindungi kerajaannya. Dan Luke menegaskan, bahwa ia akan tetap menjaga dan mendukungnya. Setelah melewati hari dengan bahagia, mereka pun berpamitan. Scene kembali berpindah. Ada seorang yang terluka datang ke kediaman Tuat Hade. Setelah mendengar dari orang tersebut, ayah Luke mengatakan bahwa kita punya pekerjaan. Pekerjaannya diserahkan ke Luke. Dan targetnya kali ini adalah Dia Vicon. Luke pun kaget mendengarnya. Tetapi, itu adalah pilihan. Luke bisa menolaknya. Alasan hal ini terjadi adalah, setelah perang saudara di kerajaan Zweigel, dia yang cantik dan pandai sihir menarik perhatian lawan bangsawan Vicon. Keluarga Vicon kalah dalam perang tersebut. Karena tidak ingin ada pertumpahan darah, keluarga Vicon berniat menyerahkannya. Akan tetapi, pengikut Vicon tidak ingin hal itu terjadi. Bahkan warganya secara sukarela membentuk pasukan. Mereka membarikade diri, dan mengurung dia dan ayahnya di kastil. Count Vicon diperlakukan sebagai penghasut perang, dan pertempuran sudah dimulai. Jadi, untuk menghentikan perang adalah dengan membunuh dia.
Ya, sebenarnya hal ini bertentangan dengan prinsip keluarga pembunuh ini, yang hanya membunuh demi kerajaan Alvan. Tapi, kali ini tidak ada kaitannya dengan kerajaan Alvan. Kemudian Luke bertanya tentang siapa kliennya. Dan kliennya adalah ayah dia itu sendiri. Setelah mengobrol dengan ayahnya, Luke menyadari cara untuk menyelamatkan dia adalah, dengan penyamaran, dia harus dianggap sudah mati. Setelahnya, Luke menerima tugas tersebut dengan 3 alasan. Ia berhutang budi, karena dia telah mengajarkan sihir. Selanjutnya, Luke jatuh cinta padanya. Terakhir, Luke sudah berjanji, ketika dia meminta bantuan, Luke akan berlari padanya. Dan ternyata, ayah Luke juga pernah melakukan pekerjaannya yang menyimpang dari prinsipnya. Yaitu ketika memilih istrinya, ketimbang melaksanakan pekerjaannya. Ternyata ibu Luke adalah salah satu putri Vicon, dan sepupu dia. Scene berganti. Luke bersiap-siap untuk pergi. Ia pergi dengan bantuan Tarte. Tarte menggunakan sihir angin untuk menarik dan menurunkan hambatan angin Luke. Dengan begitu, mana Luke bisa tersimpan, dan bisa melakukan pekerjaannya dengan mana yang tersisa. Hal itu dilakukan karena posisi kerajaan Swigel jauh, sementara perang sedang terjadi. Mereka harus bergegas. Setengah perjalanan pun berlalu. Tarte kehabisan mana, dan ia tidak bisa membantu perjalanan Luke lagi. Dan Luke memulai kembali perjalanannya. Scene berpindah, sekarang Luke sudah sampai. Ia mengamati wilayah kastil yang dikelilingi oleh banyak tentara. Di sana juga terlihat, banyak dari tentara musuh yang memiliki mana. Kemudian Luke menembaki pemilik mana dari pasukan musuh. Kemudian posisi Luke diketahui, Luke pun diserang balik, tetapi ia bisa menghindarinya. Selanjutnya Luke pun menyerang kembali dengan menggunakan batu var yang sudah terisi penuh mana. Setelah pasukan musuh kacau, pasukan Vicon pun menyerang. Kemudian Luke menyelinap ke kastil dengan cepat. Untuk memalsukan kematian dia, Luke tidak boleh terlihat oleh prajurit di dalam kastil. Scene berlanjut ketika Luke dan dia bertemu. Dan ternyata di sana juga ada ayah dia. Ayah dia ingin dia dibawa pergi, tapi kalimat tersebut disalahartikan. Tapi hal itu sudah tidak penting lagi. Kemudian mereka merencanakan pemalsuan kematian dia, dengan membakar ruangannya, dan dianggap bunuh diri. Luke juga membawa mayat yang gugur sebagai pengganti dia. Ketika mereka hendak melakukan rencananya, tiba-tiba mereka diserang. Serangan tersebut sampai menghancurkan kastil. Selanjutnya Luke membalas serangannya dengan meriam sihir. Tapi, pria yang diserang tersebut masih kuat berdiri. Setelahnya, pria tersebut mengajak duel. Dan ternyata pria tersebut adalah Setanta Magnes, yang memiliki harta suci, tombak sihir. Luke sadar kalau ia berduel ia akan kalah. Kemudian, sebelum menerima duel tersebut, Luke mempersiapkan sesuatu. Ia menerbangkan sesuatu ke langit. Selanjutnya Luke menghampiri Setanta. Ayah dia bersama Luke, karena perang diakhiri duel, maka ia harus menyaksikan duel tersebut. Luke mengulur waktu dengan cara mengajak Setanta berbicara. Dan kejadian ini, ternyata disaksikan oleh Dewi. Duel pun siap dimulai. Luke mengatakan, duel ini, sampai tidak perlu untuk menghentikan tombakmu. Karena itu, Setanta pun bersemangat untuk membunuh Luke. Ia bertanya, bagaimana duel akan dimulai? Kemudian Luke menjawab. Duel dimulai ketika koin sudah jatuh. Setanta pun menyetujuinya. Dan koin pun dilemparkan. Ketika koin terjatuh, ada sesuatu yang terjatuh dari langit dan menghantam Setanta, dan menimbulkan ledakan yang besar. Ternyata itu adalah serangan sihir yang dipersiapkan Luke. Serangan tersebut adalah serangan yang dibuat seperti di kehidupan sebelumnya. Serangan tersebut menandingi kekuatan nuklir, tapi masih belum teruji. Di dunia ini, dengan adanya sihir, berbeda ceritanya. Luke menyempurnakan serangan tersebut dan melatihnya di pulau tak berpenghuni. Saking besarnya serangan tersebut, Luke pun terpental jauh. Setelahnya, Setanta pun tidak terlihat keberadaannya. Scene pun berganti. Luke membawa pulang dia ke kediamannya. Kemudian, diperlihatkan hari-hari berjalan seperti biasanya.
Scene ini diakhiri dengan ayah Luke mengatakan bahwa pahlawan telah muncul di kerajaan Alphan. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus channel ini untuk mengetahui alur cerita anime lainnya.